Sebenarnya karena ini adalah film pertama aku dan pertama kali juga aku coaching dan segala macam. Ya. Film horor Indonesia Sleep Call sudah tayang di Makassar sejak Sabtu 2 September dan mendapat sambutan hangat pencinta film di Makassar. Melihat antusias penonton Makassar, sejumlah pemain film garapan Naidien Pictures dengan sutradara Fajar Nugros ini pun datang langsung menemui penggemar di Makassar, Jumat, 8 September 2023. Hadir dalam meet and greet di 21 Nipah Mall ini para pemeran, Rachel Fenya, Dimas Danang, Nada Suwanti, dan Aldo Gudel. Dalam jumpa pers di Esteller 77 Nipah Mall, keempat pemain ini mengaku sangat bersemangat dalam bermain di Sleep Call. Para cast hari ini mau mulai dari Sofian, silahkan yang mau bertanya boleh. Mungkin boleh sebelumnya dijelasin one by one perannya sebagai apa gitu ya. Sedikit aja. Boleh Sesuai grup. Aldo. Halo teman-teman media semuanya. Selamat sore, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Saya Aldo Gudel berperan sebagai Mitro di film Festival. Saya Rachel Fenya, saya berperan sebagai Nur. Dan Nada Suwanti berperan sebagai Nina. Halo, saya Danang Surenegoro, saya sebagai Ruki. Boleh kepada teman-teman media ya, satu persatu boleh yang ingin bertanya bisa langsung sebutkan namanya sama dari media mana. Project bareng kita yang pertama, tapi luar biasa banget kolaborasinya, semuanya mau benar-benar mau belajar bareng, mau bersusah payah bareng, mau exploring karakternya bareng-bareng, terutama kakak Rachel Fenya luar biasa sekali, selalu bisa membuat kita semua menjadi satu dan ngobrolnya jadi lebih enak gitu sih. Mungkin ada yang mau ditambahin? Mas Danang Kak Rachel dulu lah. Sebenarnya kita banyak banget mendapat bimbingan dari Mas Rosa sih, dan jadi kita tuh bisa lebih bonding lagi dan bisa benar-benar into the karakter gitu. Kalau aku sendiri sebenarnya karena ini adalah film pertama aku dan pertama kali juga aku coaching dan segala macam, ya alhamdulillah aku dibimbing sama orang yang tepat, Mas Rosa, terus disupport sama Mas Nugros, sama cast-cast yang lainnya juga benar-benar membimbing aku, mensupport aku. Kayak kalau misalnya aku tuh habis take, mereka pada tepuk tangan, terus kayak setiap aku ngerasa kurang percaya diri, yang teman-teman pinjol ini juga mencoba untuk menyemangatin lah. Jadi aku benar-benar berterima kasih banget sama semua yang ada di produksi film ini, karena aku benar-benar merasa beruntung banget di film pertama itu benar-benar di lingkungan yang benar-benar sehat, nggak ada toksik sama sekali, dan ya semoga aja film-film berikutnya yang semoga aja kalau tawaran ya. Amin. Habis ini dapat lah. Sleep Call 2. Sebenarnya tantangannya karena kebanyakan dialog aku itu gitu, jadi waktu itu pas pertama Nugros cuma bilang anggap untuk sebenarnya karakter Tori ini nggak dijelaskan, tapi ada karakter yang tiba-tiba aja gitu kayak surprise, Nur gitu. Terus pas Nugros ngasih aku beberapa dialog itu kayak hampir 1 jam ya. Jadi ya benar-benar mungkin sebenarnya agak mual sih ya kan ya Mas Danang, bagaimana mual tidak? Deg-degannya pol sih. Jadi ya tapi ternyata dengan surprise itu membuat aku jadi pengen membentuk karakter lo tuh lebih matang lagi, supaya setiap aku dikasih surprise nggak surprise banget, surprise aja. Surprise aja. Improvisasi ya, banyak improvisasi. Iya, banyak. Tapi improve-nya yang menarik adalah karena dijagain sama Mas Rosa dan juga handphonenya bunyi, karena dijagain sama Mas Rosa dan juga Mas Fajar yang memberi ruang main yang segitu banyak, kami jadi bisa menawarkan hal-hal yang kami bikin sendiri sesuai dengan karakter yang emang sudah kami bangun, termasuk Nur yang kalau kalian dengar ada dialog yang lucu banget
itu Rachel sendiri yang bikin dan handphone yang bunyi itu. Itu Rachel pinjol ya waktu itu. Rachel bikin sendiri, yakin banget karena itu kami tuh lupa itu ada di naskah berapa ya gitu. Karena dia ngomong, Pak ini kami mau menyambung tali hubungan kita. Ada satu momen yang gue inget banget. Nada biasa main di teater, ini juga film pertamanya Nada di Slave Call ini. Ada momen dimana dia tuh dimaki sama Bayu. Mona tuh dimaki sama Bayu. Ini anak nangis nggak berhenti. Saya sama Mas Aldo sampai kayak, ini gimana ya? Kita nggak bisa gangguin dia lagi. Gitu. Terus akhirnya Mas Rosa di situ ada untuk menangin Mona, ya bener kan? Ada kabur. Karena Mas Rosa itu kan kebapaan banget ya. Kalian pernah nggak sih kayak lagi nangis terus misalkan ada bapak kayak dia makin kejar ya. Mana gitu. Maaf Mas Rosa, saya menghindar gitu. Iya. Ketika after dari nonton itu, aku melihat semua case yang ada di situ tuh benar-benar di luar dari karakter kita masing-masing. Termasuk aku kayak ngeliat diri kayak itu siapa ya? Padahal aku udah 2 kali nonton, tapi 1 kali karena ditinggal pipis gitu kan kamar mandi, jadi nggak. Tipis emang kemana? Kok ninggalin? Oh nggak tahu kemana di Kementang bagus video. Nah gitu. Terus Slave Call ini kan mengangkat cerita tentang realita hidup ya, pinjol gitu, pinjol terus kehidupannya Gina yang sangat tepat sekali dengan kita. Jadi aku pribadi kemarin sebagai penonton adalah dan sebagai pemain yang udah syuting aja kita masih terkaget-kaget, masih terkejut-kejut ketika filmnya sudah jadi. Banyak banget pesan-pesan yang banyak banget pesan-pesan yang ada di dalam film Slave Call itu semoga dapat disampaikan dengan baik dan diapresiasi dengan baik dari banyak halayak. Harapan aku sih sebenarnya aku pengen banget sih orang Indonesia itu aware sama mental health ya, karena yang aku lihat orang-orang tuh suka menyepelekan depresi, suka menyepelekan tentang trauma-trauma yang terjadi di hidup kita dan nggak mau untuk mencoba mencari pertolongan sama yang profesional karena merasa kalau itu tuh orang gila gitu. Dan aku ngerasa itu yang membuat orang-orang di ibu kota terutama tuh jadi gampang marah karena mereka tuh nggak aware sendiri sama mentalnya mereka. Jadi entah suka kayak di jalan tuh banyak banget gitu orang marah tuh kayak suatu hal yang paling sering kita lihat lagi di jalanan gitu ya, klakson di mana-mana kayak nggak mau let go. Kalau ada yang nggak sengaja nyenggol dikit harus berantem gitu. Jadi aku melihat kayak aku berharap dari film ini orang-orang bisa melihat bahwa kalau misalnya kita nggak aware sama mental kita ya apa yang akan terjadi nih lama kelamaan, bukan cuma merusak diri sendiri tapi merusak orang-orang di sekitar kita juga gitu. Dan kalau kalian nanti yang nonton, kalian akan menemukan pesan-pesan. Oke, 3, 2, 1 tahan. Oke, mantap. Aman. Terima kasih semua. Semangat kerjanya. Benar. Terima kasih. Dewi, top. Ini memang ada ini. Bentar ya. Mau foto bareng-bareng aja ya, langsung bareng. Ayo bareng deh. Kakak foto dulu bareng lagi semua ya. Di depan semuanya. Terus biar bareng rame-rame. Ya, bareng. Semua aku fotoin. Di situ aja. Iya. 3, 2, 1. Selamat ulang tahun Erik yang belaga punya istri tapi ngondek. Selesai. Hancur.